Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 30 Agustus 2025 dengan judul Perhitungan Ekonomi dari Program Pangan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 55 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Mari kita ikuti penjelasannya. Departemen Pertanian Amerika Serikat melakukan penelitian untuk menentukan makanan mana yang memberikan nutrisi paling banyak untuk setiap dolar yang dibelanjakan. Untuk semua nutrisi yang tercantum, kentang dan kelompok sereal menyediakan nutrisi yang sama baiknya untuk sebagian besar uang yang dipakai. Berikutnya adalah kacang-kacangan. Dan yang keempat, sayuran-sayuran hijau dan banyak dedaunan. Perhatikan bahwa semua makanan ini adalah bagian dari pola makan mula-mula yang diperintahkan Tuhan. Pembelanjaan yang paling buruk adalah gula. Di samping gula atau pembelian terburuk kedua dengan uang Anda adalah kelompok daging dan ikan. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa tidak ada nutrisi yang baik dalam daging atau ikan, tetapi dalam setiap dolar yang dihabiskan itu merupakan transaksi yang cukup mahal. Pada tahun 1993, sebuah analisis dibuat mengenai biaya makanan di India untuk nutrisi yang diperoleh. Di India, daging sapi lebih murah dibandingkan ayam. Namun ikan sangat mahal. Jumlah rupiah yang sama yang dibelanjakan untuk membeli kacang lentil gantinya daging sapi menyediakan 3,5 kali lebih banyak kalori, 3,5 kali lebih banyak protein, 19 kali lebih banyak kalsium, 6,5 lebih banyak zat besi, 7 kali lebih banyak potasium, 12,5 kali lebih banyak vitamin B1, riboflavin 3,6 lebih banyak, dan niacin 1,2 kali lebih banyak dibandingkan daging sapi. Di sisi lain, daging sapi mengandung lemak jenuh yang tidak sehat dan serat dengan kolesterol. Sedangkan lentil memiliki sedikit lemak dan tidak mengandung kolesterol. Daging sapi juga tidak mengandung karbohidrat dan serat yang diperlukan untuk satu diet yang sehat. Penelitian serupa dilakukan di Latvia pada tahun 1993. Ayam tidak mahal, namun biji-bijian dan sayur-sayuran masih mempunyai keuntungan besar dibandingkan dengan gizi yang disediakan ayam untuk nilai uang yang dikeluarkan. Singkatnya, di seluruh dunia biaya relatif untuk pembelanjaan nutrisi adalah lebih tinggi untuk daging dan lebih rendah untuk sebagian besar makanan nabati. Jika mendapatkan nilai pembelian terbaik dengan uang Anda adalah penting bagi Anda, buah-buahan dan biji-bijian yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik. Ini tidak hanya unggul dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga ideal untuk pencegahan penyakit. Lalu mengapa begitu banyak orang yang menghabiskan gajinya untuk makanan
yang nutrisinya lebih rendah. Padahal jika mereka makan apa yang baik bagi mereka, kemungkinan besar biayanya akan lebih murah. Tuhan meminta Anda untuk menjadi pengelola yang setia atas apa yang telah Dia berikan kepada Anda. Selanjutnya, saat Anda pergi ke pasar, mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk mendapatkan nutrisi sebanyak-banyaknya dari uang Anda dan memilih berbagai macam makanan nabati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.